Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandilham Al-Rosyid dengan NIM 2450501011111174. Di sini saya akan menjelaskan kasus yang saya ambil, yaitu olahan limbah ternak solusi permasalahan pupuk petani Lamongan. Inovasi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam program olahan limbah untuk usaha ternak dan asuransi sapi ternak sejahtera atau Ombak Sipetra mampu menjadi substitusi bagi para petani dalam menyelesaikan permasalahan kelangkaan atau tingginya harga pupuk. Program yang diinisiasi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sejak 3 tahun lalu ini juga mampu masuk sebagai 45 inovasi Kofabrik Jawa Timur. Poin berikutnya yaitu fungsi lembaga. Fungsi lembaga ada 4, yaitu yang pertama penyuluhan dan edukasi, yang kedua pengembangan teknologi, yang ketiga kebijakan dan regulasi, yang keempat kolaborasi dengan komunitas. Poin selanjutnya yaitu ciri-ciri lembaga. Ciri-ciri lembaga ada 5, yaitu perumusan kebijakan, kedua penyuluhan dan pendidikan, yang ketiga pengawasan dan evaluasi, 4 kolaborasi dengan komunitas, dan yang kelima, implementasi teknologi inovatif. Poin selanjutnya yaitu cara mempelajari lembaga. Yang pertama, mengikuti pelatihan dan workshop. Yang kedua, mengakses materi pendidikan dan sumber daya online. Yang ketiga, berpartisipasi dalam program sosialisasi. Yang keempat, mengunjungi lokasi peternakan yang berhasil. Poin selanjutnya yaitu conformity dan penyimpangan. Conformity yang pertama, penerapan kebijakan dan regulasi. Yang kedua, kolaborasi dengan komunitas. Sedangkan penyimpangan, yang pertama, inovasi dalam pengolahan limbah. Yang kedua, tantangan dalam implementasi limbah. Selanjutnya yaitu ada definisi kekuasaan. Kekuasaan lembaga terkait pengelolaan limbah ternak mencakup pengawasan dan regulasi yang bertujuan untuk mengolah limbah agar tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya, ada dimensi kekuasaan. Yang pertama yaitu regulasi dan kebijakan. Yang kedua, pendidikan dan bimbingan. Yang ketiga, ada evaluasi dan pengawasan. Poin selanjutnya yaitu saluran kekuasaan. Yang pertama, regulasi dan kebijakan. Yang kedua, pendidikan dan penyuluhan. Poin selanjutnya, sumber kekuasaan. Yang pertama, bimbingan teknis lembaga membantu peternakan dalam mengimplementasikan praktik pengolahan limbah. Yang kedua, PKH memiliki kekuasaan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Poin selanjutnya, unsur-unsur kekuasaan. Yang pertama, bimbingan teknis. Yang kedua, pengawasan. Yang ketiga, penelitian. Yang keempat, penyuluhan. Dan yang kelima, fasilitas pemasaran. Poin selanjutnya yaitu cara mempertahankan kekuasaan. Yang pertama, pelatihan dan edukasi. Yang kedua, kolaborasi. Dan yang ketiga, regulasi dan pedoman. Poin selanjutnya yaitu kebijakan-kebijakan utama dalam sektor peternakan di Indonesia yang mempengaruhi peternakan kecil. Yang pertama, perizinan usaha. Yang kedua, pengendali penyakit. Yang ketiga, distribusi pakan. Poin selanjutnya, kendala akses layanan birokrasi. Yang pertama, proses perizinan yang kompleks. Yang kedua, lambatnya proses. Yang ketiga, kendala biaya. Poin selanjutnya, pengaruh regulasi dan birokrasi. Yang pertama, produktivitas. Yang kedua, efisien. Dan yang ketiga, daya saing. Poin selanjutnya yaitu peran instansi pemerintah. Yang pertama, simplifikasi prosedur. Yang kedua, penyuluhan dan pelatihan. Yang ketiga, akses bantuan. Poin selanjutnya yaitu unsur perubahan yang berpotensi ditolak dan diterima. Yang pertama, pupuk organik dari limbah ternak dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Yang kedua, inovasi teknologi seperti Ombak Sipetra yang mengolah limbah ternak menjadi pupuk organik dan pakan ternak dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Yang ketiga, keseimbangan pupuk menggabungkan penggunaan pupuk kimia dan organik untuk hasil yang lebih baik. Poin selanjutnya yaitu saluran perubahan sosial. Yang pertama, Dinas Peternakan dan Pertanian. Dinas ini berperan dalam memberikan bimbingan teknis kepada petani tentang cara pengolahan limbah ternak yang efektif. Yang kedua, program pemerintah. Program seperti Ombak Sipetra
mengintegrasikan pengolahan limbah ternak dalam sistem pertanian terpadu. Yang ketiga, universitas dan lembaga penelitian kerjasama dengan universitas lokal untuk meneliti dan mengembangkan teknologi pengolahan limbah. Poin selanjutnya yaitu disintegrasi. Dapat membantu mengurangi pencemaran dan memberikan nilai tambahan ekonomi bagi petani, menciptakan sumber pendapatan tambahan serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Poin selanjutnya reintegrasi. Yang pertama, nilai tambahan ekonomi. Yang kedua, sistem pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan dan kepatuhan terhadap regulasi. Poin selanjutnya, klasifikasi. Yang pertama, yaitu jenis limbah. Jenis limbah ada limbah padat, cair, dan gas. Yang kedua, metode pengolahan. Ada fisik, kimia, dan biogas. Yang ketiga, produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan yaitu pupuk organik, biogas, kompos, dan media tanam. Yang keempat, manfaat lingkungan dan ekonomi. Manfaat bagi lingkungan dan ekonomi yaitu meningkatkan kualitas tanah, mengurangi penggunaan pupuk kimia, dan mengurangi polusi. Dan yang terakhir, implementasi dalam pertanian berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.